Selamat malam. Selamat malam, Bu. Kita hari ini di tanggal 21 Desember ya, berarti sekarang bagian gilirannya kelompok 1 dan kelompok 3. Mungkin saya cek dulu kelompok 1. Kelompok 1 itu Ria Puji Astuti, Desi Triparwati, dan Adrian Ahmad. Apakah sudah hadir? Puji Astuti. Terus teman kelompoknya Desi Triparwati dan Adrian Ahmad Fauzi ya. Jadi mau ditunggu atau gimana? Mungkin ditunggu dulu, Bu. Soalnya mungkin baru sholat. Oh, oke. Ya udah. Sampai jam berapa ya kira-kira ya? Itu 19.20? Iya, Bu. Oke. Ya udah. Nanti saya absen dulu yang hadir deh. Jadi jam 19.20 kelompok 1 ya. Bu mau tanya, Bu. Mm-mm. Sorry nih, kemarin saya lagi banyak di kerjaan. Untuk kelompok 10 itu udah belum ya, Bu? Sebentar saya cek ya. Bentar. Takutnya kelewat gitu. Kelompok 10 tanggal 4 Januari. Hah, si lama. Oke. Ya, makasih, Bu. Oke. Enggak, itu mah enggak kena. Sini. Halo. Iya, ini namanya Elek.
Selamat malam. Tes. Nah, oke. Masuk. Oh iya, oke, saya nggak lihat chat. Oke, silahkan dari kelompok satu. Kelompok berapa? Kelompok satu ya? Kelompok 1, Bu. Iya ya. Selamat malam. Oke. Selamat malam, Bu Astri. Selamat malam, teman-teman semua. Ya, di sini kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan aplikasi untuk menghitung bonus karyawan. Di sini kami mengambil contoh toko komputer. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah atasan mengambil kebijakan dalam penghitungan bonus karyawan, mempermudah atasan dalam menghitung berapa bonus yang akan diberikan pada karyawannya, dan juga dengan memanfaatkan aplikasi ini, maka akan mempercepat dalam penghitungan pemberian bonus karyawan tersebut. Kemudian, untuk konsepnya, jika karyawan menjual lebih dari 5 unit laptop, maka karyawan tersebut akan mendapatkan bonus sebesar 100.000 per unitnya. Jika karyawan menjual laptop 5 unit, maka akan mendapatkan bonus sebesar 50.000 per unit. Jika karyawan tersebut menjual kurang dari 5 unit laptop, maka karyawan tersebut tidak akan mendapatkan bonus. Untuk flowchart-nya seperti ini. Ini start, kemudian di input penjualannya, jumlah penjualan, lalu penjualan, jika penjualan lebih dari 5, maka ya akan mendapatkan bonus 100.000 per unit. Jika penjualan sama dengan 5, akan mendapatkan bonus 50.000 per unit. Jika kurang dari 5, maka bonusnya akan 0. Ini output bonus dan N. Kemudian untuk aplikasinya akan dilanjut oleh Mbak Ria. Silakan. Saya stop share ya. Iya, Mbak. Untuk aplikasinya seperti ini. Jadi nanti ada namanya, contohnya ini kita pilih untuk namanya Fauzi. Nah, kita bisa milih jenis barangnya apa yang ingin dijual. Terus kita masukin seumpamanya 5 unit. 6 unit. Terus di sini kita masukkan harganya. Kita hitung 60.000. Ini kita bisa memilih untuk bulannya juga. Terus kita klik OK. Seharusnya di sini tuh nampil ada bulan, ada unit, ada total. Nah, berhubung ini aplikasinya belum selesai, Bu, jadi hanya bisa untuk menampilkan nama saja. Bu Astri? Iya, Screen-nya iya. belum jalan. Jadi ini untuk aplikasinya belum selesai, Bu. Oke, error atau gimana? Apa emang belum mantap? Ada errornya juga, Bu. Kan Ah. sebenarnya ini harus pakai if sama else. Nah, itu sudah saya coba juga tetap nggak bisa, Bu. Jadi keterangannya tetap error, errornya itu tetap di if-nya itu. Saya juga udah tanya ke teman-teman yang lain, hasilnya juga sama. Oke, Tapi kalau jadi ini fungsinya ini sudah bisa dipakai kayak seperti open, new, keluar ini sudah bisa. apa yang keluar, sorry? Kalau untuk ini, oke, ini kan untuk menampilkan nama. Kalau new Ini ini belum kelihatan. Arah layar kayaknya enggak. Masih kelihatannya cuma source code-nya doang. belum kelihatan. Iya, belum. Di sini sudah kelihatan, Bu. Belum. Masih Sebentar, saya halaman ini ya, halaman probonus.py. Sini ini udah. Belum sih. Belum.
Ini udah kelihatan, Bu. Nah, iya, oke. Gimana ini? Nah, ini Mm-mm. semuanya kita memilih nama marketingnya Mbak Desi. Nah, terus Ah, kita bisa milih untuk jenis laptop yang akan dijual. oke. Semuanya kita masukin 6 unit. Nah, di sini kalau lebih dari 5 unit kan mendapatkan 100.000. Nah, terus kita ini fungsi hitung. Nah, ini mendapatkan 600.000. Kita juga bisa memasukkan untuk bulannya, bulan yang akan dipilih untuk penjualan. Sebenarnya seperti itu, Bu. Terus kita klik OK. Ini kan munculnya ada nama, seharusnya nama marketingnya. Nah, untuk yang bulan, unit, dan total ini belum selesai, Bu. Oh, tapi di database-nya sudah ada tabelnya. Terus Sudah ada? ada apa namanya? Eh, coba lihat database-nya deh kalau gitu. Oh, itu sebentar. Ini hadir semua kayaknya kelompoknya ya. Ada Ria Pujastuti yang tadi. Oh, ini kamu juga Ria Pujastuti ya. Terus tadi siapa? Desi Triparwati sama Raden Ahmad Fauzi hadir semua ya. Oh, nggak ada ya Raden Ahmad Fauzi ya. Ini, Bu. Oh, sebentar. Belum kelihatan. Ini masih pro bonus ITTS. Maksudnya lihat di ini di MySQL-nya. Oh, SQL-nya. Ya, yang di localhost soal PHP admin ya. Kalau PHP admin-nya saya nggak buat, Bu. Database-nya buat di mana? Saya langsung di sini aja, Bu. Langsung di apa ini? Di yang codingannya itu, Bu. Oh, Kita berarti pilih langsung ya. Langsung, iya. berarti nggak ada database-nya gitu. Iya. Karena lumayan nih poinnya, ada 10 poin kalau kamu masukin database. Pakai Soalnya skillet aja belum coba, Pak. sempat, Bu. Ini buatnya juga dadakan soalnya. Pakai skillet aja coba, Mbak. Mungkin lebih ringan. SQL yang SQLite. SQLite kayak kelompok 2, itu kan ada versi SQLite-nya, ada versi MariaDB-nya. Nah, itu SQLite. Ya, beda-beda dikit lah, sintaksnya nggak masalah. soalnya belum ngerti juga, Mas. Ini juga baru belajar Iya. soalnya. Kita semua dari nol ini yang Mirip. kelompok 1. Semangat. Iya. Semangat hebat. Di kelas karyawan kan ada yang memang udah ini ya, udah experience di coding ya, ada yang belum ya. Ada yang mungkin pekerjaannya bukan di bidang IT juga setahu saya. Jadi nggak apa-apa ini kan kalau saya lihat juga udah sempat menampilkan ya. Jadi kalian bisa menampilkan. Cuman kalian tampung di mana? Kalau kalian tampung di untuk kelompok 1 nih ya, kalau tampungnya di variabel berarti nggak bisa tunjukin banyak ya. Sekali apa yang dipilih itu doang yang bisa tunjukin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat tadi kan ada 3 pilihan ya, itu berarti nggak bisa ya, hanya salah satu aja gitu. Benar nggak? Oke, terus saya mau tanya, ya, ada yang mau tanya? Iya, Bu. Saya mau juga penasaran nih, Bu. Emang sama aja ya nilainya ya? Pakai SQLite, pakai MariaDB, MariaDB, SQL mirip sih. Betul. Jadi kan yang saya minta hanya basis data ya atau database ya. Karena sebenarnya yang kalian mau pakai entah itu mau SQL, MariaDB nggak apa-apa. Yang penting ada database-nya. Oh, ya. Oke, pertanyaan untuk kelompok 1 nih. Raden Ahmad Fauzi hadir nggak di kelompok kalian? Nggak hadir ya? Mungkin baru perjalanan pulang, Bu. Oh, Soalnya tadi lembur. Dia udah bilang ke kalian ya? Iya, sudah. Oke. Noted. Berarti sekarang kita mulai di penilaian ya. Pertama, saya mau tanya untuk fungsi looping. Jadi kan kemarin di bobot saya minta ada fungsi looping ya, pakai for atau pakai while. Kira-kira kalian ada masukin nggak di codingnya? Mungkin bisa dijawab sama salah satu aja ya yang berhasil. Kalau fungsi if, adakah fungsi if? Fungsi if-nya tadi nggak berfungsi di nggak jalan. Nggak jalan. Coba lihat di mana? Kalian mau masukin di mana? Rencana saya masukin itu di bonus. Jadi kayak mungkin
kalau lebih dari 5, nah mendapatkan bonus itu kan harus pakai if juga. Betul bisa. Itu if-nya sudah saya masukin juga, nggak bisa. Oh, error atau gimana? Coba lihat Error. coding. Errornya apa dia bilang? Apakah error apa gitu kan? Error macam-macam ya. Bisa misalkan variabelnya belum define, belum didefinisikan, itu bisa error. Atau kalian apa namanya? Kalian punya text edit atau line edit itu belum di-convert jadi integer gitu. Jadi dia nggak bisa hitung, bisa juga error. Macam-macam ya. Tapi saya udah dapat sih konsep yang kalian mau lakukan. Jadi kalian mau pakai if-nya di perhitungan bonus itu ya. Jadi nanti bisa kita perbaiki lagi. Mungkin saya teks dulu ya untuk yang kelas. Kalian pakai PyQt kan? Bisa lihat nggak PyQt-nya bisa dibuka nggak? Kalian bikin layout-nya gitu. Bisa dibuka nggak? Coba di-share. Yang desainernya ya. Oke. Kalian pakai layout nggak biar lebih rapi gitu? Ada nggak layout? Kalau kelihatannya nggak ada ya, yang merah-merah itu yang di sebelah kiri, paling atas kan ada pilihan tuh, vertical layout, horizontal, grid, sama form. Misalkan kalian pakai vertikal, kalian masukin widget-widgetnya ke dalam situ, kan dia secara otomatis akan lebih rapi ya. Mungkin nanti kalau Nggak misalkan pakai Bu, layoutnya. ya, mungkin bisa ditambahin aja nanti, misalkan kumpulkan ya, ditambahin aja. Tinggal di drag and drop ya, tarik. Kemudian sinyal dan slot ya. Kira-kira kalian ada ini nggak bikin di codingannya yang misalkan push button itu diklik, kemudian akan memberikan aksi apa gitu. Ada ya harusnya. Coba bisa tunjukin nggak? Mungkin yang di codingnya aja kali. di show codingnya, habis itu pertanyaannya untuk push button hitung itu yang mana ininya? Yang mana fungsinya yang mana? Kalau saya klik push button yang hitung, fungsinya yang mana? Ini siapa nih yang lagi share screen? Mbak Nia. Oh, oke. Oke. Itu maksudnya yang kamu highlight itu ya. Oke, berikutnya kontrol aksi. Kontrol aksi ini push button lah ya termasuk. Kontrol pemilihan itu kali kamu bikin ya combo box ya. Combo box. Oke. Form turunan adakah misek box yang kalian ada bikin gitu misek box? Kalian bikin misek box nggak di coding ini? Kalau misalkan
ada push button yang diklik terus nampilin message box gitu. Kalau belum ada nanti bisa tambahin juga ya. Kalian copy paste aja dari yang contoh coding yang pernah saya share. Terus diedit-edit dikit. Queue message box. Kalian tambahin aja satu satu push button lagi gitu untuk show message box-nya. Oke, ini saya udah totalin. Jadi untuk kelompok 1 itu kalian yang belum ada itu adalah fungsi looping. Fungsi if else saya kasih poinnya setengah karena kalian dapat konsepnya tapi nggak dimasukin ke coding atau belum jalan. Kemudian kelas kalian dapat poinnya layout ya, layout nggak ada, padahal itu 15 poin. Jadi kalian bisa tambahin nanti kalau dirasa nilainya kurang. Kemudian sinyal dan sort juga sudah ada, kontrol aksi ada di push button, kontrol pemilihan juga sudah ada di combo box. Yang nggak ada form turunan dan database. Jadi total skornya untuk kelompok 1 itu adalah 50. Jadi lumayan ya, yang saya akan nambahkan adalah dari kelompok 1 ini pembagian tugasnya sudah sangat rata ya. Jadi tadi di awal ada yang presentasi dulu, konsep, kemudian algoritma, kemudian ada yang mempresentasikan codingnya. Jadi kalian bagi tugas gitu, nggak satu orang doang yang presentasi. Jadi nilai poin untuk kelompok itu base-nya 50, nanti untuk tiap masing-masing orang akan saya kasih tambahan sesuai dengan hasil presentasinya. Jadi sementara untuk kelompok 1 Terima seperti kasih, itu Bu. ya. Jadi tolong ditambahin ya. Jadi nanti kalian Iya, kalau Bu. kalian tambahin layout, saya bisa tambahin lagi poinnya. Nanti kita lihat di pertemuan terakhir ya. Iya, Oke. Bu. Terima Makasih, kasih Bu. untuk kelompok 1. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Kita siap-siap untuk kelompok berikutnya adalah kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu salah itu kelas reguler. Kelompok 3 itu Alexander Siregar, Alvando dan Andi Hermansyah. Udah aja belum? Apakah udah siap? Maaf Bu, jalan. Mungkin jam 8 bisa Bu? Oke. Nah, udah, teman-temannya yang lain gimana? Jam 8 juga? Alvando sama Andi Hermansyah belum hadir. Oke, jam 8. Gimana Alvando? Ya, baik Bu. Nggak ada suaranya ya? Alvando Rorong, sorry salah. Sorry saya Rorong ya. Maaf. Oke, ya udah. Kalau jam 8 oke. Kita off dulu, kita ketemu lagi jam 8 ya untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, kita break dulu. Cek. Suara saya terdengar?
Cek, apa suara saya terdengar? Terdengar.
Aduh ya Allah, ya Allah.
Pakai kartu masing-masing. 5. Aku 5. Banyak. Kebetulan. Nggak boleh lah, nggak boleh lah. Kurang lah. Ini mah belakangan lah. Tunggu. Halo, selamat malam Bu Astri. Malam. Ya, Ya, gimana? udah siap, Bu?
Oke, kita mulai aja. Oke, selamat malam Ibu Astri dan teman-teman. Untuk yang bagian pertama, untuk presentasi akan dibawakan oleh Saudara Alvando. Silakan Saudara Alvando. Izin share screen, Bu. Halo, apa bisa dengar suara saya? Ya, kecil tapi. Astaga. Tapi bisa ya, Bu? Oh, ini udah kenceng nih. Oke, lanjut. Oke. Apakah layar udah tampil, Bu? Tampil. Oke. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Astri. Teman-teman, pada saat ini izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis event yang berjudul Simple Library Management System. Anggota-anggota kelompok 3 adalah yang pertama Alexander Siregar, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Andi Hermansyah, dan yang keempat Muhammad Hidayat. Tujuan dari pembuatan Simple Library Management System ini adalah untuk mempermudah manajemen, administrasi, dan pelayanan di perpustakaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat. Selanjutnya, flow form. Dari Simple Library Management System ini, yang pertama adalah form untuk login sebelum dapat mengakses ke main window program. Selanjutnya, setelah berhasil melakukan login, maka main window program akan keluar dan kita sudah bisa menggunakan programnya. Di dalam main window ini terdapat dua master data, yaitu yang pertama master data untuk buku dan master data untuk peminjam. Sedangkan untuk konfigurasi, ini digunakan untuk melakukan konfigurasi dari maksimal buku yang bisa dipinjam dan selama peminjaman buku dalam hari. Selanjutnya, data transaksi untuk peminjaman dan pengembalian buku, di mana sesudah kita menginput master data dari buku dan data peminjam, maka kita sudah bisa menggunakan transaksi ini. Untuk tombol refresh sendiri digunakan untuk melakukan update data, buku yang tersedia, total buku yang dipinjam, dan total data peminjam. Untuk database sendiri, kita bisa lihat bahwa pada tabel peminjam atau borrower, trans, buku, dan kategori yang merupakan primary key-nya adalah ID. Dan untuk relation-nya, yang bisa kita lihat adalah yang pertama dari primary key tabel peminjam ke foreign key tabel trans borrower ID. Dan dari ID tabel buku ke foreign key book ID pada tabel trans. Sedangkan pada tabel config berelasi dengan return data pada tabel trans. Pada tabel kategori berelasi dengan kategori ID pada tabel buku. Selanjutnya parameter penilaian yang pertama, yaitu fungsi looping. Penjelasan umumnya seperti ini bisa pertama query dimasukkan ke variabel result. Jika ada datanya, artinya jika tidak nol, selanjutnya ke fungsi for untuk looping tiap baris dan kolomnya untuk ditampilkan nanti ke tabel yang kita buat di UI. Yang kedua, fungsi if else. Pada contoh ini ada dalam form login. Jika checkbox kita centang, maka password akan terlihat normal. Dan jika tidak dicentang, maka password akan terlihat bentuk dot saja atau titik-titik. Selanjutnya yang ketiga adalah kelas. Kelas yang kita gunakan adalah kelas config. Selanjutnya layout. Kita menggunakan vertical layout pada main window atau dashboard. Selanjutnya signal slot.
kita menggunakan fungsi codingan pada file.py, pada master buku, dan pada transaksi pengembalian. Selanjutnya yang keenam, kontrol aksi, di mana pada button buku, peminjam, peminjaman, dan lainnya ketika diklik akan memunculkan window lain sesuai dengan yang diklik. Selanjutnya kontrol aksi, kontrol pemilihan. Oke, kita menggunakan combo box untuk melakukan pemilihan kategori buku. Selanjutnya yang ke-8 adalah form turunan dari main window. Kalau kita klik tombol-tombol yang ada, maka akan terbuka window baru. Selanjutnya database, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya sih, sama. Selanjutnya demo dari Bang Alexander Siregar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Alvando. Izin share ya. Saya mau lanjutkan untuk sesi keduanya tentang demo program, Bu. Oke, silakan. Ini kenapa yang berdua ada foto kece, terus temannya 2 kosong. Mereka nggak hadir ya? Kita kontak tapi nggak ada respons, Bu. Untuk Oh, yang oke. ada lain. Oke, jadi saya akan mulai untuk demo programnya. Saya run modulnya. Timeline utamanya, pertama kali user akan disuguhi dengan form login. Jadi mereka user harus masukkan username dan password yang sesuai tentunya. Fungsi untuk checkbox di sini adalah untuk show atau hide passwordnya. Jadi kalau kita klik, kita hilangin centangnya, passwordnya akan dalam bentuk bulat-bulat seperti ini ya, nggak kelihatan karakternya. Tapi kalau kita centang, akan muncul. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan password, sistem akan memberikan dialog seperti ini, bahwa username password Anda salah. Dan jika gagal 3 kali, maka user akan, sistem akan exit secara otomatis. Jadi kita login, berhasil login, akan ada dialog seperti ini, selamat datang di Simple Library Management System. Setelah kita oke, akan muncul form utamanya di sini. Di sini ada 5 modul seperti yang udah jelasin tadi, ada konfigurasi, kemudian ada 2 master, buku dan peminjam, dan juga ada 2 transaksi, yaitu peminjaman dan pengembalian. Selain itu di atas di sini ada menu bar yang bisa user klik. Jika user klik dari menu bar ini sama dengan kalau usernya klik dari tombol ini, jadi sama aksinya. Kemudian ada standar yaitu file exit dan help about. About ini untuk memberikan ringkasan dari sistem yang sekarang berjalan. Kemudian di sini untuk dashboard, di sini ada statistik sederhana tentang sistem. Jadi akan ditampilkan total data peminjam yang ada di sistem, kemudian total buku, total buku yang sedang dipinjam dan yang tersedia. Oke, next-nya saya akan buka dulu untuk konfigurasi. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, untuk konfigurasi ada 2 macam yang bisa kita set, yaitu maksimal pinjam untuk konfigurasi berapa buku yang bisa dipinjam oleh peminjam dalam suatu waktu, kemudian nama pinjam. Jadi berapa hari setelah bukunya ini harus kembalikan setelah peminjam melakukan peminjaman. Misalnya gini, kita update ke 3 buku ya. Di sini akan ada prompt-nya, lanjutkan yes, no, kita yes. Di sini udah terupdate. Oke, next kita ke master dulu. Untuk master buku, saya klik tampilannya seperti ini. Di sini saya udah input beberapa data sampel ya. Kalau formatnya, jadi kalau user klik dari di sini yang di table widget ini, datanya akan muncul di bagian atas yang di detail atas ini. Kemudian di sini button standar untuk bikin buku baru, untuk update, delete, clear ini untuk meng-clear field yang di sini, dan refresh ini untuk merefresh data yang di tabel bawah. Oke, contohnya misalnya kita bikin buku baru ya. Yang terakhir misalnya
Oke, di sini untuk kategorinya di sini diambil dari database. Jadi begitu formnya load akan diambil kategori ini dari database MySQL. Jadi contoh database-nya seperti ini isinya yang sudah terisi. Contoh kita masukkan ke kategori teknik, jumlah bukunya kita isi misalnya 5. Oke, create. Yes. Di sini akan ada notifikasi bahwa kode buku telah berhasil ditambahkan dan akan muncul di tabel widget ya, di sini di paling bawah. Kemudian di sini juga ada validasi, Bu. Jadi kalau misalnya usernya mau bikin buku tapi kode bukunya dikosongin, maka akan muncul validasi, jadi tidak bisa lanjut. Seperti itu. Kemudian ada validasi juga, karena ini kan bentuknya ada relasi antara buku dengan transaksi ya. Jadi contohnya misalnya ada buku yang udah dipinjam, dia buku tidak bisa dihapus karena akan merusak integrasi data ya. Contoh nih, ini kalau nggak salah udah di status pinjam, saya hapus. Nah di sini ada muncul notifikasi ya, tidak bisa dihapus karena udah dipakai untuk transaksi. Seperti itu. Next untuk master peminjam, di sini fieldnya cuman sedikit ya, cuman ada 4. Sama juga data yang udah tersimpan di sistem akan ditampilkan di tabel di bawah, dan jika user pindah ke baris maka akan di-load ke atas. Ini juga standar dari create, update, delete, clear, dan refresh. Di sini juga ada validasi sama, misalnya user ingin bikin baru tapi kosong udah meminjamnya, maka akan muncul prompt seperti ini dan tidak bisa lanjut. Juga misalnya sama nih, misalnya sama dengan P01, kemudian kita isi ya, misalnya kita mau create baru, tidak bisa juga karena kode itu udah dipakai. Seperti itu. Oke, next-nya untuk transaksi, di sini ada peminjaman pengembalian, kita ke peminjaman dulu. Di sini juga udah beberapa data ya yang saya input untuk sampel. Jadi contoh di sini ada tanggal pinjam, terus kemudian ada kode peminjam, siapa yang meminjam, dan juga ada kode bukunya. Contoh kita akan bikin transaksi baru, kita clear dulu. Untuk kode transaksi ini kita menggunakan auto increment ya, jadi nggak perlu diinput, sistem akan otomatis memberikan ID-nya. Contoh misalnya tanggal 21, kode peminjam bisa kita ketik manual. Ya, kalau misalnya datanya ada, maka akan muncul di sini. Tapi kalau nggak ada, akan kosong. Atau bisa juga user memilih dari tombol find. Di sini akan muncul master peminjam. Jadi tinggal klik aja pilih. Terus buku juga sama, user bisa pilih, misalnya ini oke, buku B001, select. Tanggal harus kembalinya tidak perlu diisi karena akan dihitung dari yang konfigurasi kita set tadi ya. Jadi kita create, ini tanggal 21, tadi kan 7 hari ya. Yes. Di sini akan muncul di paling bawah. Nah di sini otomatis tanggal harus kembalinya tanggal 28 Desember sesuai dengan konfigurasi. Oke, untuk terakhir, untuk pengembalian, karena pengembalian ini sebenarnya ada satu flow transaksi ya dari peminjaman ke pengembalian, jadi user tidak bisa menambah sebenarnya untuk transaksi pengembalian baru, tapi hanya bisa menyelesaikan transaksi sebelumnya, yaitu yang dari peminjaman. Kalau misalnya belum kembali, maka tanggal kembalinya akan berisi 0. Di Python ditampilkan sebagai none. Seperti ini, berarti ini belum kembali transaksinya. Kalau ini udah kembali, udah ada tanggal kembalinya. Contoh misalnya untuk transaksi ini saya mau kembalikan bukunya yang nomor 6. Nah, tanggal kembalinya di sini juga ada validasi. Misalnya kita input Desember ya. Di sini akan ditolak oleh sistem karena tanggal pinjamnya 20 Desember, jadi tidak masuk akal ya. Tanggal pinjamnya tanggal 20 Desember, tanggal kembalinya 1 Desember, jadi tidak bisa. Jadi harus lebih besar dari tanggal pinjam.
Oke, misalnya kita masukkan hari ini tanggal 21, kita update. Yes. Jadi nomor 6 ya. Di sini bisa dilihat tanggal kembalinya udah terupdate di tanggal 21 Desember 2021. Oke, untuk dashboardnya, jadi waktu pertama kali sistem masuk akan diupdate, tapi kalau misalnya ada tambahan data, user perlu klik refresh di sini ya untuk mengupdate. Di sini akan muncul total peminjam, total bukunya, total buku diminjam, dan total buku yang tersedia yang terupdate. Oke, sekian dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3, Pak Alexander dan Alvando ya, Pak Alvando. Jadi memang udah sangat baik sekali ya di sini bikinnya udah ada validasi juga, itu ekstra sekali ya. Jadi saya juga lihat ini semua poin juga sudah dipenuhi ya, tadi udah di-show juga. Jadi di sini mungkin sedikit pertanyaan aja. Jadi untuk Bapak Alexander Siregar dulu kali ya, yang mumpung lagi share screen sama lagi buka. Saya mau tanya untuk query untuk dia tadi bisa nyari find itu yang mana? Bisa nyari berdasarkan kode bukunya, menampilkan informasi itu ada di sebelah mana? Yang di sini, Bu. Di sini, Bu. Jadi waktu klik akan muncul form find-nya, find buku dia akan di-show. Kemudian nanti setelah user klik yang select akan di-return kode buku atau kode peminjamnya sesuai dengan find-nya. Oh, berarti dia select ID title dari book order itu ya, berdasarkan ID-nya seperti itu ya? Ya, betul. Berdasarkan ID yang dipilih di tabel, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan buat Bapak Alvando. Tadi itu kan ada ini ya, apa namanya, login ya, form login gitu ya, sebelum masuk ke form utama gitu. Iya, Di form login itu yang mana fungsinya? fungsinya, Bang, apa saya saja yang share screen ya? Oke, saya stop dulu ya. Oke. Oke. Laptop saya rada-rada error. Oke. Oke. LMS. Oke. Login. Yang ini, Bu. Yang lain ke 80 sampai ke 83. Oh, oke. Ini yang sinyalnya ya. Berarti dia masuk ke fungsi login ya? Ya, yang ini kalau kita centang. Yang lain enggak. Oh, oke. Ya, mantap. Oke, terima kasih ya untuk kelompok kelompok 3. Bentar. Tadi ketutup. Kelompok 3 ya. Berarti kalian udah mencakup semua poin yang dibutuhkan. Jadi di sini poinnya full ya, dapat 100 poin. Terus juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, sangat baik sekali ya. Jadi beberapa kelompok nih dari kemarin nilainya juga full. Jadi untuk yang nilainya belum full, tinggal ditambahin ya yang kalian nggak punya, yang belum ada di bobot penilaian, bisa ditambahin untuk menambahkan nilai. Jadi untuk kelompok 3 sih sangat baik sekali sih, sudah bisa dijual juga itu aplikasinya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih ya sekali lagi untuk kelompok 3 untuk presentasinya yang sangat baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama, Bu. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya informasikan kembali di pertemuan minggu depan atau tanggal 28. Yang belum tahu ya, itu kita apakah akan ada diliburkan atau tidak. Tapi sementara misalkan tetap masuk tanggal 28, kalau diliburkan berarti ganti di minggu depannya. Itu adalah kelompok 7, 13, dan 11. Jadi saya baru baca chat, wah ya keren sekali ya. Bisa menambahkan juga poin
coding-coding yang nggak ada di materi ya. Jadi kreatif ya menambahkan seperti itu. Jadi mungkin searching sendiri atau memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Jadi sangat baik sekali. Oke, balik lagi tadi tanggal 28 itu kelompok 7, 13, dan 11. Jadi coba saya cek dulu kelompok 7 itu adalah mungkin perwakilannya hari ini yang hadir. Muhammad Faras Maru, nggak ada ya. Orgi Yunianto juga nggak ada. Muhammad Nandi, nggak ada yang hadir. Oke, lanjut kelompok 13. 13 itu Yuli Widodo, nggak ada. Muhammad Yahya, nggak ada juga. Gus Munadi tadi kayaknya ada. Novel Fakun Najah. Sofian ini beda orang ya Mas Sofian. Oke, lanjut kelompok 11. Majanius juga nggak ada. Oke. Oh, Didi Saprudin ada nih untuk kelompok 11. Ya ada Bu. Ya, dipersiapkan aja ya untuk minggu Iya, depan Bu. ya. Mungkin kalau yang nggak hadir ya sudahlah, apa boleh buat. Jadi sekali lagi pesan saya yang penting kalian ada yang dimasukin nilainya, ada yang dikumpulkan, itu aja daripada sama sekali nggak ada nilainya 0 ya. Dan itu sangat pengaruh sekali ke bobot keseluruhan nilai akhir. Jadi kan kalian nanti ini di semester 1 ini kan ada mata kuliah. Waktu di pertemuan pertama kalau nggak salah saya udah kasih ya bobotnya ya, tugas berapa, terus kehadiran berapa. Jadi sangat sayang aja kalau 0 itu kan lumayan ya. Setidaknya ada poin sedikit lumayan lah untuk nilai akhir. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam Bu.